Halo semuanya, nama saya Mas Roberto Adawiyah dari jurusan Farmasi Klinik dan Komunitas kelas 02 FKKP 005 dari Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya ingin mempersembahkan materi bahasa Indonesia mengenai sejarah bahasa Indonesia. Berawal dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antar individu, bahasa pergaulan, dan tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Bahasa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional Kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan karena tidak memilih bahasanya sendiri, Jawa, namun memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang diturunkan di Riau. Arifin mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubung dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak kenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau dalam Sunda, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi melewati proses panjang dan penuh perjuangan. Terdapat beberapa peristiwa yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode. Periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. 1. Munculnya Ireland Order-Rich Komisi. Bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat sama dengan bangsa Belanda. Ahli pendidikan Belanda, Dr. Hidit Nieuwhuis, memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya didirikan Ireland Order-Rich Komisi bagi para pemuda yang ingin belajar bahasa Belanda. Dapat diketahui bahwa melalui organisasi tersebut, akhirnya lahirlah pemikiran untuk memilih salah satu alat pemersatu, yaitu bahasa. Pada 1901, disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh Sheikh Van Ophusen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. Selanjutnya, pada 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku yang diberi nama Komisi for the Volkstur yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Buku Siti Nurbaya dan Salah Asuhan merupakan hasil terbitan Balai Pustaka. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Dalam Kosasih dikemukakan bahwa sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Bukti sejarah memperkuat dugaan tersebut seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 684, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686, prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang berisi Prai Nagari dan berbahasa Melayu kuno. Periode Sumpah Pemuda 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa seperti yang dikemukakan dalam Alek, yaitu 1. Munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, munculnya Angkatan Punjagang Baru 1933 dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syahbana, lalu ada Amir Hamzah dan Armin Pani. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo 1938
Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 sampai 1945 dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 didatangilah Undang-Undang Dasar RI yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pasal 36. Yang kelima, muncul angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata, salah satu tokohnya yaitu Khairul Anwar. Periode proklamasi kemerdekaan RI 1945 sampai sekarang. Beberapa peristiwa yang telah terjadi pada periode ketiga ini diuraikan Alex sebagai berikut. 1. Pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Ophusen. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia 2 di Medan pada 28 Oktober sampai 2 November 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. 3. Pada 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD sebagai pengganti ejaan sebelumnya. 4. Menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, dan pedoman umum pembentukan istilah pada tahun 1975. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia 3 pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai habis. Jangan lupa like dan komennya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.